eh, ilmiah, yang untuk publikasi ilmiah kemarin juga sudah mendengarkan beberapa paparan. Ya nanti Mas Adit bisa menambahkan, Mas Adit ya, saya hadir ya Mas Adit ya, bisa menambahkan beberapa rencana kegiatan yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Kalau misalnya nanti di Kalsel tidak bisa kita ngadain sendiri, kita bisa mengkolaborasikan dengan wilayah di Kalimantan yang lain, atau juga nanti minta bantuan dari pusat. Nah, terus untuk Hoblo kemarin juga cukup menarik ya, terkait dengan pembuatan buku, kemudian mengembangkan beberapa buku-buku atau modul yang bisa kita terapkan nanti ke depannya. Nah, berikut ini adalah masalah SDM ya, masalah SDM. Nah, nanti bagaimana yang bisa kita lakukan untuk bisa ya lebih meningkatkan SDM ini, dan kemudian program-program kerja yang memang bisa dilaksanakan. Insya Allah bisa dibuka semua, karena saya kemarin juga tidak mengikuti semua, tetapi Insya Allah coach semua yang ada di sini kemarin sempat menghadiri, dan semua sudah bisa punya gambaran tentang program ke depan. Nah, karena waktu kita tinggal hanya bulan, mari kita masing-masing wilayah bisa memprediksi program-program yang bisa dilaksanakan dan mampu sesuai dengan wilayah masing-masing, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Untuk itu saya mohon absen dulu. Insya Allah Maluku sudah ada ya, Maluku sudah ada Dr. Sri. Maluku Utara? Ya, Maluku sudah. Maluku Utara belum hadir. Alhamdulillah ini. Jadi jujur, saya kan bagian ilmiah dan publikasi, itu kalau nggak salah saya sendiri anggotanya ya, gitu. Untuk beberapa untuk ilmiah dan publikasi ini yang saya yang mungkin ilmiah ini kan kita lebih fokus ke mungkin kayak bidang penelitian atau kayak jurnal atau kayak tulisan-tulisannya. Jadi yang saya bingung nih, maksudnya kita ini nanti kita yang khususnya untuk bidang saya sendiri ya dok, apakah yang kita buat itu maksudnya itu kayak misalnya kayak ilmiah publikasi itu nanti yang kita buat itu apakah nanti jurnal sesuai tema, misalnya temanya tentang apa, misalnya kita menyambut misalnya ini kayak Idul Adha, apakah kita perlu kita review misalnya kayak jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kesehatan makan daging, atau kita mengumpulkan tentang jurnal apa akibat kalau makan daging berlebihan kayak gini, atau dan juga tadi yang masalah buku itu nanti bukunya itu apa mau diarahkan kemana, tujuan buku apakah bercerita tentang, maksudnya bukan bercerita sih, maksudnya apakah mau review tentang kegiatan misalnya Prokami di sini atau gimana, dan juga mungkin karena saya sendiri apakah saya boleh meminta anggota, mungkin maksudnya kalau ada anggota baru yang baru mungkin satu lah untuk ini untuk menemani saya soalnya bingung, nggak ada teman diskusi kalau saya sendiri di tempat saya ya, kayak gitu mungkin. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Adit. Saya rasa yang kemarin kalau tidak salah sih, kalau kemarin yang ditawarkan, jadi mesti memang tidak bisa semuanya diadop ya sesuai dengan kondisi keadaan yang ada. Mungkin nanti Pak Hendra bisa mencarikan teman buat Dr. Adit sehingga nanti bisa jalan baik. Kalau tidak salah sepenangkapan kemarin kalau komisi satu. Komisi dibahas di komisi berapa ya itu? Satu. Pak Hendra yang ikut komisi 1. Di komisi 1 kemarin bidang nah, ilmiahnya. Mungkin program prioritasnya apa? Mungkin kan tidak semua bisa dikerjakan sesaat gitu. Mungkin memang kalau diskusi kemarin Rakernas memang jangka panjang, artinya sebetulnya seperti kalau ini secara pro kami kan kemarin yang pas diskusi pra-Rakernas itu adalah kerjasama antar dosen, nanti bisa sampai kerjasama penelitian, sampai kerjasama. Jadi memang orang-orang yang tertarik di jurnal itu sampai kemudian kemarin itu juga sampai bagaimana kita coba untuk membantu dari pusat itu
membantu, memang tidak bisa jangka pendek Dokter Adit ini. Jadi semacam sampai bentuk kerjasama penelitian, sampai kemudian membantu sampai publikasi. Nah itu yang memang problemnya ilmiah. Dan orang-orang yang di ilmiah saya rasa orang-orang yang kompeten. Coba saya tidak tahu yang menjadi program prioritasnya akhirnya apa. Mungkin Pak Indra bisa menyampaikan. Silakan Pak Indra. Kalau kemarin yang amanah dari pusat sebenarnya seperti yang sebelumnya juga Bu, webinar tentang Tibun Nabawi ya. Jadi targetnya memang bisa kita laksanakan karena itu kan masih dalam proses kegiatan ini aja, kegiatan webinar ya, jadi bisa aja. Nah kemarin juga diarahkan untuk kolaborasi dengan Prokami Muda, jadi nanti pesertanya itu tidak hanya Prokami profesional, tapi teman-teman yang Prokami Muda yang dilibatkan. Nah terkait dengan buku itu memang hanya usulan kemarin dari wilayah Jakarta ya, artinya perlu pengembangan untuk pembuatan buku ke depannya yang kolaborasi dari seluruh anggota Prokami di tingkat nasional ataupun di beberapa wilayah yang mampu. Kemarin itu saja Bu. Insya Allah nanti kita di wilayah coba koordinasikan lagi untuk memastikan program kerja di bidang ilmiahnya. Oke. Terima kasih Pak Indra. Mungkin mungkin prioritas Dokter Adit seperti sebetulnya kayak program yang kemarin Dokter Adit adakan itu, misalnya tidak plek seperti pusat kayak bimbingan penulisan, bimbingan membaca jurnal, bimbingan melakukan penelitian, itu juga bisa menjadikan program internal. Ya gitu, nanti kan ke depannya bisa jadi ada alur komunikasi antara ilmiah sama ilmiah yang wilayah sama ilmiah yang pusat sehingga nanti bisa koordinasi. Oke, saya rasa cukup itu. Silakan Pak Indra yang lain. Kira-kira menurut Pak Indra apa yang menjadi prioritas 6 bulan ke depan untuk Kalsel? Kalau kemarin saya membahas di bidang Komisi 2 itu memang yang menjadi prioritas adalah legalisasi, legalitas Prokami itu menjadi target saya, pengembangan organisasi dan menjadi program ke depan untuk semua wilayah. Legalisasi itu menjadi hal yang penting karena dari legalisasi maka kemudian akan mendapatkan mendapatkan bantuan kan gitu. Selain legalisasi adalah tentunya adalah tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi dalam hal ini bagaimana, tapi itu menjadi program internal saya untuk 6 ke depan merumuskan. Nah mungkin profesi kemarin juga salah satunya adalah pendataan. Nah ini pendataan sehingga nanti memang Prokami itu semua kader kesehatan itu terdata dalam base data Prokami. Nah ini mungkin itu ya kerjasama dengan pembinaan sehingga nanti kita tahu persis kondisi wilayah itu di bidang Komisi 2 yang kemarin kita sampaikan. Nah mungkin ada yang selain apalagi yang Pak Indra kira-kira yang mau, menurut Pak Indra kira-kira yang mau menjadi prioritas 6 bulan ke depan dari semua yang ada kan ada kalau tidak salah Prokami Muda ada camp itu mungkin bisa dikerjakan. Kemudian dari Dr. Aisyah mungkin kita ada akademi apa? Akademi kemarin, akademi itu yang bisa mendidik orang-orang sehingga bisa kompeten. Misalnya saya ngambil modul tentang end of life care. Ada modul apa itu saya rasa kita bisa mengirim orang, itu saya rasa menjadi sangat bagus karena misalnya ada modul reproduksi sehingga kemudian orang yang belajar itu betul-betul kompeten terhadap reproduksi. Saya rencana mau ngambil yang modul yang end of life care karena itu kaitan dengan profesi saya. Misalnya hal itu tuh sebetulnya bisa menjadi program wilayah, tinggal kemudian mengalokasikan. Ini alhamdulillah sudah ada dari Kalbar. Dari Kalbar Pak Jahri. Silakan kira-kira apa yang mau dianu dari Kalbar Pak Jahri? Assalamualaikum Pak Jahri. Assalamualaikum. Permisi ya dok. Pak Jahri? Ini Adit dok, permisi dok. Oh ya, silakan. Ini maksud dari Kalimantan Selatan. Ini dok, mungkin izin menanggapi yang dokter bilang sebelumnya untuk legalisasi. Izin bertanya sebelumnya kan kalau yang pusat kan sudah
terlegal loh Dok, berarti. Betul, sudah. Nah, ini jadi kita daerah, berarti kita nanti urusannya itu berarti nanti legalisasi ini ada tim yang megang sendiri ya Dok, apakah ada bidang tertentu, dan itu otomatis berarti urusannya ke Kesbangpol ya Dok. Ya, betul. Sekretariat Oh. itu yang menjadi Oh, yang mengurus iya. sekretariat. Oh, ini saya sangat mendukung Dok untuk legalisasi. Kenapa? Karena kalau kita misalnya melakukan legalisasi, nantinya tuh biar kita kayak kegiatan atau apa tuh mudah, kayak dapat dukungan segala macam, dan juga mungkin sedikit menanggapi juga untuk bidang yang saya pegang ini kan bidang ilmiah ya Dok. Jadi setelah saya ini apa namanya, tadi berpikir misalnya ternyata kita bisa memanfaatkan Prokami Muda seperti kegiatan yang pernah dulu saya lakukan dengan teman-teman Prokami Muda, itu saya punya ide kan, misalnya mereka nih mungkin ada beberapa kan yang mau, misalnya angkatan 2019 kan mereka mau nyusun skripsi, mungkin di saat itu kita mungkin bisa tuh masuk di situ, kita cara membuat penelitian yang baik atau apa kan tuh mereka lagi mulai penelitian kan Dok. Ya. Itu kalau nggak salah semester yang mereka menyusun proposal ya. Proposal. Nah, proposal sebelum penelitian ya mungkin untuk memotivasi juga, atau mereka yang masih kosong atau mungkin nanti bisa dengan Prokami, saya punya maksudnya kita menghubungkan dengan sana, jadi nanti kita tinggal cari misalnya pematerinya, entah nanti dari saya sendiri atau dari ini, nanti kita buat dengan Prokami Mudanya kayak gitu. Jadi ya mereka biar biar mereka punya gambaran juga, dan kita nama kita juga terangkat, oh ternyata dari Prokami Muda ini ada nih yang maksudnya peduli dengan mahasiswa. Jadi jujur aja mungkin dari kampus ada, tapi biar lebih banyak lagi paparannya, mungkin kita bisa juga dengan ini. Apalagi kalau kita bisa lebih melangkah cepat kayak gitu. Ya. Untuk angkatan 2019 ada nggak Dok Prokami Mudanya mungkin? Ya, Prokami Muda kan baru mau disusun, yang kemarin itu belum terbentuk. Oh, Prokami, yang megang, yang megang Prokami Muda ada sendiri ya Dok ya? Ada Pradana kan yang megang. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Oh iya mungkin nanti bisa. Iya Dok. Ya, Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Dok. Mohon izin Dok. Silahkan. Dari siapa ini? Ulun Pradana Dok. Oh ya. Oke. Mohon izin Dok. Sebelumnya ulun minta maaf karena kemarin belum bisa berhadir di rapat komisi Dok, karena kebetulan ada orang tua di Banjar kemarin baru pulang habis operasi. Yeah. Kemudian yang ingin ulun tanyakan Dok, yang pertama terkait dengan Prokami Muda ini Dok. Apakah Prokami Muda ini bagian dari organisasi otonom Prokami secara keseluruhan Dok, ataukah dia merupakan komunitas atau memang dia organisasi yang berbeda dengan Prokami Dok? Ini yang pertama yang ulun tanyakan dulu sebelumnya Dok. Memang kita Prokami Muda itu di bawah Prokami ya, bukan juga menjadi organisasi otonom. Jadi dia di bawah Prokami, tapi kemarin perumusan programnya ini juga baru. Jadi nanti mungkin di diskusi bisa kita selesaikan juga diskusi di rapat pleno, karena kalau tidak salah program ini baru. Jadi kalau dulu itu memang masih, artinya begini, belum ada Prokami Muda adalah bagian dari Prokami kan gitu, yang mereka belum menjadi tenaga kesehatan. Tapi kemudian yang terakhir kemarin yang diusulkan di paparan yang kemarin, Prokami Muda itu mengambil range waktu setelah apa namanya Pak Indra. Jadi 2 tahun. profesi. Jadi bukan ketika dia di mahasiswa maka dia harus aktif di kegiatan kemahasiswaan gitu. Kemudian setelah profesi, koas, dan misalnya koas atau pasners praktek sampai 1 tahun setelah lulus dia Prokami Muda. Jadi sebetulnya kayak Pradana itu masih Prokami Muda. Nah, kemudian Prokami Muda itu masih menjadi bagian Prokami, tapi dia bukan organisasi otonom. Yang organisasi otonom kan kayak klinik, farmasi, itu menjadi organisasi otonom yang menjadi klinik. Nah, itu aja penjelasannya. Nanti mungkin bisa, nanti paparan di slide-nya sebetulnya Pak Indra, link-nya mungkin bisa dibuka di masing-masing. Kan kemarin di grup ada link, dibagikan ke semuanya, di-share di sini.
masing-masing minta tolong membaca, situ sudah ada masing-masing ilmiah, prokami muda dan seterusnya, silakan dipelajari sendiri. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Pak Sopiandi dari mana? Silakan. Ada Kalteng. Kalbar itu Pak Sopiandi Kalbar. Dok. Kalbar silakan Kalbar. Ya. Kalbar silakan. Mohon izin baru gabung Dok barusan. Oh baru gabung. Yeah. Barusan dari pondok melihat pondok anak-anak. Oh iya, ada Pak Sopiandi dari Kalbar. Kemarin ya. ikut rapat komisi enggak kemarin? Enggak, kemarin tuh kami kan di yayasan itu ada pertemuan orang tua, jadi saya mewakili yayasan sampai siang plus wisuda TK, jadi kita dari yayasan tuh dibagi-bagi orang. Mohon maaf memang bagi-bagi tim. Iya. Tapi kemarin ada beberapa orang yang sudah gabung. Oke. Dari Kalbar ada Pak Jahri, mungkin bisa menyampaikan kondisi Kalbar sendiri dari sisi SDM, dari sisi kepengurusan lengkap apa enggak. Yang kita minta di sini adalah kita hanya menginginkan kira-kira program apa yang bisa dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Jadi kalau dari komisi 1 mungkin nanti Pak Hendra sedikit bisa menyampaikan program prioritas. Dari komisi 2 ada pengembangan organisasi, profesi, sama kastrat. Nah dari pengembangan organisasi target 6 bulan ke depan adalah legalisasi. Semua prokami kita harapkan untuk mengurus legalisasi. Yang kedua, pendataan tenaga kesehatan. Itu yang paling pokok di Komisi 2. Pak Jahri bisa menyampaikan atau Pak Sopiandi bisa menyampaikan kondisi Kalbar? Silakan. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di Kalbar, khususnya di Pontianak, dari segi SDM memang insya Allah kita mencukupin ya, karena beberapa memang banyak yang baru-baru pindah segala macam kita masukin. Insya Allah dari SDM cukup dari segi kualitas maupun kuantitas. Memang beberapa waktu yang lalu kita sedikit mandek, ya. Beberapa memang mohon maaf mungkin karena SK juga baru kita terima beberapa hari yang lalu, tapi tidak apa-apa. Dari SDM insya Allah kita tidak masalah, dan ini pun kita lagi menyusun prioritas untuk 6 bulan ke depan. Untuk sekretariatan juga kita sebetulnya sudah disiapkan, ada kebetulan dekat kampus gitu kan, insya Allah kita memanfaatkan itu. Untuk yang lain kita coba sama-sama berjalan, insya Allah kita siap. Ya itu aja mungkin gambarannya. Pak Jahri kemarin ikut enggak ya kira-kira? Kalau Pak Jahri ikut, yang ada yang ikut dari awal pas paparan ini enggak? Kira-kira mau ada apa yang mau kira-kira ada beberapa yang mau diambil menjadi program prioritas. Kayak yang menjadi program pusat yang diharapkan daerah melaksanakan kan tadi kayak yang disampaikan Pak Indra, webinar Tibu Nabawi, kemudian mungkin dari ilmiah tadi kerjasama penulisan karya tulis ilmiah, kemudian dari humas itu adalah seminar humas itu yang di Nabawi itu humas ya, humas, kemudian mungkin ada beberapa yang memang dikerjakan di daerah. Ada yang mau disampaikan enggak Mbak Pak Sopiandi, kira-kira menjadi prioritas di Kalbar 6 bulan ke depan kira-kira apa? Ya. Baik, memang kemarin kita belum sempat membahas secara rinci dengan teman-teman. Pasca inilah insya Allah nanti kita memang pasca Lebaran Haji ini kita akan kita akan kumpul semua SDM segala macam ngebahas turunan-turunan dari pusat mana yang kita bisa manfaatkan, bisa kemudian. Betul. Jadi pasca Idul Adha inilah insya Allah dalam waktu 2-3 pekan ini memang kita akan konsolidasi dulu. Insya Allah. Terima kasih. Memang nggak bisa langsung, jadi minta tolong Pak Indra bisa ditulis di sini kah linknya yang kemarin itu sehingga nanti bisa teman-teman mengakses. Jadi masing-masing dari bidang bisa mengakses dan kira-kira mana yang bisa dikerjakan. Saya rasa memang pertemuan ini tidak bisa langsung merumuskan kan, gitu perlu kita renungkan, perlu kita ini kira-kira apa yang bisa dikerjakan, baru nanti kita pertemuan lagi untuk memastikan apa yang bisa dikerjakan. Saya rasa
Kalbar cukup ya dari SDM kualitas kuantitas maupun sekretariat cukup potensi. Ini linknya sudah di-share Pak Indra, silahkan masing-masing mendownload yang menjadi program ya sehingga bisa dicermati kira-kira program prioritasnya apa. Dari Kaltara kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Biar kita kenal Bu, minta tolong mengenalkan dulu ya. Ya, Bu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Anissa, bertugas di Sebatik Nunukan Kaltara. Jauh ya? Iya Bu, di perbatasan ini Bu. Dan kebetulan diamanahi di sekretaris karena ketua berhalangan lagi perjalanan keluar kota. Untuk kondisi sendiri Bu, izin melaporkan untuk Prokami Kaltara ini Bu, sebenarnya sudah sempat kita bahas sebelum COVID untuk pembentukan, namun setelah pas COVID gitu ya, selama COVID ini mandek, jadi untuk kepengurusan sendiri ini masih menyusun Bu, kepengurusan siapa-siapa saja yang kiranya bisa diajak bergabung di Prokami ini Bu. Kalau tenaga kesehatannya banyakkah Dr. Anissa? Kalau untuk tenaga kesehatan insya Allah cukup Bu untuk nanti disusun di kepengurusan. Hanya saja kendalanya adalah kita belum pernah kumpul semua tenaga kesehatan ini dalam satu misalnya WA group untuk membahas terkait dengan pembagian apa kira-kira yang bisa kita kerjakan di Prokami ini, terus amanahnya bisa di mana saja gitu. Seperti itu Bu. Ya. Jadi masih ini Bu, masih penataan pengurus dulu nih Bu. Nah kemarin itu sempat ikut sampai zuhur ya, karena zuhur juga ada agenda. Jadi ya memang mungkin nanti materi yang kemarin tentang program-program dari pusat ini nanti kami coba share dulu di grup dengan ketua untuk mungkin selanjutnya bisa dikomunikasikan dengan pengurus yang lain yang kira-kira nanti akan kita ajak bergabung. Mungkin seperti itu Bu. Jadi memang mohon maaf kalau memang untuk Kaltara ini kita masih meraba-raba ini Bu, apa yang dari segi SDM-nya dan juga kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di Prokami ini. Ya, mungkin seperti itu Bu. Ya, terima kasih Dr. Anissa. Jadi memang sebetulnya dibilang mudah juga bukan mudah Prokami ini, tetapi memang dari sisi tata kelola organisasi saya rasa kita masih perlu belajar banyak karena memang istilahnya ya kita sebetulnya memang baru menata, baru konsolidasi, baru secara organisasi mungkin memang masih agak lemah ya, sehingga nanti memang banyak hal yang masih perlu dibenahi di tata kelola organisasi. Nah, tapi saya rasa Prokami ini menjadi sebuah wadah, kalau kita istilahkan gitu aja. Jadi wadah kita tenaga kesehatan sehingga nanti bisa berperan di manapun kan gitu. Nah, Prokami tadi juga bisa menjadi ajang untuk rekrutmen, ajang untuk aktualisasi dari tenaga-tenaga kesehatan sehingga nanti alhamdulillah selama ini memang di Prokami pusat memang istilahnya organisasi otonomnya ya terutama dalam hal sisi bisnisnya itu sebenarnya sudah cukup mapan gitu, ada sekolah direktur, jadi sudah terbagi-bagi mengurusi klinik Pratama, kemudian mengurusi rumah sakit, PBF juga ada seperti yang ditawarkan kemarin itu klinik bisnisnya itu sudah ada, sehingga itu perlu juga menjadi kesempatan buat teman-teman semua untuk memanfaatkan kan gitu. Ya. Bu izin Bu. Silakan. Ya. Oke, silakan. Mungkin Bu kalau misalnya nanti di pusat ini sudah matang gitu kan mungkin bisa ada istilahnya pendampingan bagi Prokami yang baru dibentuk atau mau dibentuk ini Bu.
terutama mungkin insya Allah. bidang-bidang tadi supaya bisa di pemahaman program kerja dan sebagainya bisa dibantu, diarahkan dan didampingi. Ya. Gitu. Terima kasih. Secara struktural, penanggung jawab saya sebagai Ketua Pengembangan Organisasi. Nanti wilayah Kalimantan di bawah Dr. Jumatil. Nanti insya Allah saya sampaikan hasil ini kepada Dr. Jumatil karena memang baru ada acara juga beliaunya. Terima kasih. Nanti insya Allah kita dampingi Kaltara untuk bisa menyusun kepengurusan sama nanti untuk program kerjanya. Kalteng Bu Seri bisa menulis enggak? Terima kasih Dr. Aisyah. Kalteng Bu Seri bisa enggak ya menulis apa sambil ada kegiatan pentas anak. Dan Kalteng enggak bisa. Dari Kalbar ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Bu. Salah. Cukup ya. Dari Kalsel ada yang mau disampaikan lagi, Pak Indra? Sebenarnya sudah cukup, Bu. Yang tadi kita insya Allah untuk yang Kalsel prioritas yang pertama yang tadi sampaikan Dr. Wid ya, kita persiapkan legalitas dulu. Jadi nanti kami di sekretariat juga mencoba untuk mengumpulkan beberapa persyaratan yang bisa kami ajukan. Yang kedua nanti insya Allah di program khususnya di Prokami Muda nanti bisa collab dengan teman-teman di ilmiah, bisa mengagendakan satu kegiatan lah minimal selama sampai akhir tahun nanti. Terus klinik ya insya Allah. Mungkin nanti kita juga menyiapkan yang itu dari Kalsel. Terima kasih. Jadi untuk kondisi Prokami Muda ini memang nanti mungkin disusun ya untuk Kalsel ya, karena kemarin memang pas itu kan Raihan yang ditunjuk, memang pas juga sih sebetulnya Raihan memang masih hampir ke koas kan, jadi sebetulnya nanti mungkin Raihan bisa 1 atau 2 periode di bawah mungkin penanggung jawabnya memang tetap Pradana, tetapi ketuanya karena kita masih menghidup yang lama ya mungkin PJ Raihan, PJ-nya Pradana, kemudian di bawah ketuanya mungkin penyusunan nanti dari mulai pengawalan penyusunan sama kegiatan. Saya rasa vakumnya, jadi sebetulnya mungkin untuk semuanya ya. Jadi kalau diharapkan kemarin kan memang ketika mahasiswa dia aktif di organisasi mahasiswa, kemudian setelah profesi kan ini banyak yang tidak berorganisasi apa-apa, maka diharapkan profesi ini ke Prokami Muda, sehingga nanti Prokami Muda sangat Dr. Pradana sangat berperan sekali bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa diadap dari pusat. Itu yang pernah kita adakan kan latihan basic life support, itu kita punya pantom ya di Kalsel ini kan kita punya pantomnya ada, itu bisa dikerjakan. Apakah basic life support ke masjid-masjid, pelatihan atau apa itu kan bisa dikerjakan. Kemudian juga itu punya, kemudian bisa juga kegiatan yang mungkin rutin kita kerjakan dulu seperti ketika pembekalan koas. Sebenarnya kemarin yang menjadi usul kita belum dikerjakan adalah itu menjadi juga dari Prokami Muda kalau tidak salah di ininya ya, untuk bimbingan profesi itu loh. Kan menjadi dokter, menjadi nurse kan bukan semata-mata menjadi apoteker, kan bukan semata untuk menjadi pegawai kan. Sisi pekerjaan kita kan banyak, mau jadi peneliti, mau jadi penulis, mau jadi bisnismen, kan bisa dari profesi kita. Itu kayaknya di Prokami Muda, di materinya Prokami Muda ada itu arahan bimbingan profesi. Nah itu juga sangat penting sekali untuk di Prokami Muda. Ada di link, silakan silakan mendownload yang disampaikan kemarin. Waktunya masih lama sebenarnya ya, sebentar saya
Sampai jam 10 dok untuk diskusi dok. Ini Sampai jam 10 ya. Ini sudah, ini kan Iya. Kalimantan yang datang kan Kalsel aja, kemudian Kalbar 1-2 orang, Kalteng tidak bisa aktif, Kaltim tidak ada gitu loh. Nah kemudian dari beberapa yang dipaparkan kemarin ya tadi Pak, kalau Kalsel kan sudah merumuskan paling tidak legalitas, kemudian mengaktifkan program kami muda sudah, kemudian ilmiah mungkin nanti bisa 1 atau 2 program, tapi memang belum bisa langsung dirumuskan menjadi program prioritas kan begitu. ya kalau tadi sih Kabar? kalau saya lihat sih tadi ada ya bisa jadi program, maksudnya Nggih, kayak tadi Kaltara terus kayak Kalteng Iya. kan itu kan sudah. masih turunan gitu ya. Nggih. Nah kalau Kaltim tuh memang kepengurusannya lagi ini penyusunan juga. Nah tadi kan ada 3 pokok ya Dokter Wiwit ya. Kita kayak legalitas, terus bimbingan profesi gitu ya. Nah itu mungkin ya yang bisa jadi prioritas ke depan tuh 6 bulan itu dulu legalitas sama bimbingan profesi. Pro kami muda ya, bimbingan profesi. Di seluruh ini wilayah Kalimantan misalkan ya, itu bisa jadi. Ya, jadi legalitas, bimbingan profesi. Nah, Tibu Nabawi Kalimantan itu sudah malahan ya. Kalteng dulu panitianya. Kan regional kan kalau webinar itu. Iya, Tibu Nabawi sudah. Tibu Nabawi malah sudah Kalteng ya anu. Ya tadi kalau Kalimantan Selatan tadi itu ya pendirian klinik ya, mau diriin klinik. Nah, kita baru ini Rencana. Ya kita bertahap mulai dari ini dulu praktek dokter umum, tempatnya sudah ada, kerjasama dengan Yayasan Nurul Fikri, tempatnya sudah ada. Nanti minta saya Kak kontak Dokter Aisyah. Targetnya ini praktek SIP-nya sudah ada, jadi paling enggak 1 tahun ngurus kerjasama dengan BPJS, 1 tahun menyiapkan untuk ke klinik gitu loh. Ya, jadi itu bisa masuk program juga ya di Kalimantan ya, mungkin salah satu. Itu bisa masuk program Mbak Indra. Tapi Iya, itu program jangka panjang itu. Jangka panjang sampai selesai kepengurusan berarti itu. Iya, dari program saya merintisnya ya baru mulai ini belum. Iya, dilanjut. Ya, tapi ini kita kerjasama dengan Yayasan Nurul Fikri. Memang ini kalau ini insya Allah nanti berhasil kerjasama ini kan ini SIT lah SIT kita, jadi menjadi diadop nanti di mana-mana. Iya, di setiap Kalimantan kan ada SIT juga tuh Pak Sofiandi tuh banyak relasi yayasan ya. Pendirian klinik. Oke, Dokter Wit mungkin itu ya. Kayaknya cukup ya. Ini kalau webinar Tibu Nabawi berarti jatahnya cuma 1 kali kan, satu anu. Tapi bisa sih kalau ada wilayah lain untuk mau menginikan ya Kalimantan ya. Kan Kalimantan kan sudah kemarin. Iya, kemarin di Kalteng sudah. Nah, itu mungkin ingin ngadain lagi. Tapi biasanya Kalteng tuh itu webinar bidan tuh Dokter Wiwit kuat di situ dia. Ya, Bu Serinya kan bidan tuh dosen. Iya, kan dosen bidan tuh. Mungkin itu bisa masuk juga tuh webinar bidan ya. Ini Bu Serinya enggak aktif. Iya, izin sih beliau lagi hadir sudah tadi. Tadi di TV itu sih webinar bidan mungkin ya, profesi juga kan tadi bidan. Kalteng ya. Kebidanan. Tapi mungkin bisa diduplikat ke wilayah lain. Jadi itu kemarin bisa dapat revenue dari situ. Soalnya pesertanya banyak bidan. Nah, ini tadi kalau kemarin dari programnya Pak Doto Budi itu webinar perawat syariah ya, apa keperawatan syariah ya? Iya. Ya kalau tadi keperawatan syariah sih. Nah ini nggak tahu secara SDM di keperawatan di Kalimantan seperti apa ya? Kalau anu banyak ya, Kalbar gimana Pak Sopiandi? Kalau Kalsel tidak banyak perawatnya. Kalau Kalbar jumlah perawat banyak sekali. Nah, jadi itu mungkin menarik. Jadi boleh nanti kita, kebetulan Pak Budi baru ke Pontianak kemarin tuh ngajar ya. Iya. Jadi kebetulan mereka Pak Budi langsung ketemu teman-teman program yang Kalbar, terutama yang perawat. Mungkin mereka udah banyak diskusi juga. Nanti kita follow up lah. Dari SDM misalnya kalau perawat, dokter pun kita banyak. Kalau dari SDM sebetulnya kita mencukupin dari jumlah, kualitas dan juga kuantitasnya yang sama. Termasuk dokter spesialis dan segala macam banyak kita miliki. Alhamdulillah. Termasuk guru besar kita kan ada, kita manfaatkan lah Prof Kajan itu insyaallah.
bisa Oke. untuk Bidang dongkrak. keperawatan syariah ya, Kalbar ya. Kabar. Kita. Kalau pendataan kira-kira memungkinkan ya, baik Kalsel, Kalbar, Kaltim. Oh iya benar, itu masuk program juga ya, pendataan anggota ya. Tuh, Pendataan. kemarin Pendataan. termasuk tentang legalitas, memang kita sedang mengurus dalam waktu dekat. Kemarin memang prioritas waktu pada saat kita pembentukan pengurus baru itu, prioritas utamanya adalah legalitas, termasuk sekretariat. Memang kemarin itu amanah yang mau kita lakukan, dilaksanakan, termasuk pendataan ini. Ya. Kalau itu. Baik, insya Allah sih terkait dengan pendataan, nanti kemungkinan di pertengahan Juli ada updatean sistem yang masing-masing wilayah nanti bisa akses di situ terkait dengan database anggotanya, terus merubah status anggota gitu ya, sama mungkin nanti saling sharing lah atau memforumkan. Itu paling nanti fungsi utama di masing-masing regional nanti akan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Mungkin memang dibikin tidak terlalu rumit ya pendataan itu. Iya, kok kemarin terlalu banyak form, jadi emangnya nah ini mau kita nanti setelah ini gitu, mungkin pekan depan akan dibahas di BPH dan beberapa bidang terkait ya, profesi dan lain-lain. Bagaimana kita bisa membuat data yang yang efektif ya, mungkin ya, efektif dan efisien. Buat kita bisa sebanyak-banyaknya nih, karena kemungkinan program muda banyak juga nih yang mau daftar ya. Tapi kalau dia lihat formnya banyak, biasanya suka malas tuh kalau gen milenial. Gitu. Sayang potensi kita kan tadi kemarin kan tujuannya kan untuk kaderisasi ya. Berkelanjutan yang mau kita utamakan. Nah, paling ini ya mungkin ya, Kalteng. Nanti ini bisa diikuti, kebijakannya bisa ini sama Kaltara. Pendirian klinik itu ya. Kaltara, Kalbar, pendataan anggota seluruh wilayah ya. Seluruh wilayah ya. Termasuk yang Kalbar, Bu. Kemarin memang ada wacana waktu pas kita di Januari kemarin tuh terkait dengan klinik ini. Memang ini lagi dijajakin, ada terkait dengan tawaran, ada beberapa tempat itu yang menawarkan kita untuk mengelolanya. Cuman kemarin belum kita pola api karena kita belum raker detail. Mudah-mudahan dengan turunnya SK kemarin kita bisa kumpul dulu prioritas masalah yang mana yang mau kita angkat. Minimal kemarin itu adalah deal dulu dengan tempat yang menawarkan cukup strategis sebetulnya. Ada 2 tempat kemarin. Kita cakep tuh, Pak. Ya. Iya, cakep, Pak, bisa jadi program jangka panjang. Termasuk yang kemarin tuh yang digadang-gadang untuk menginisiasi sebetulnya yang dokternya tuh yang sekarang ngurus program muda, ada barusan gabung nih, Bang Hanif nih. Dan beliau sekarang Hamid ya, Hamid ya. Di Kalbar. Hamid ya, Hamid Hasan bukan? Iya. Dan tugasnya baru pindah sekarang ke ujungnya Kalbar di daerah Badau sana. Jadi dari Pontianak sekitar hampir 20 jam lah perjalanan. Oh iya, kemarin sudah menghubungi sih. Ini kok Pak Hamid Hasan masuknya ke Jawa ya dia? Bukan Hamid, Hanif. Beda lagi. Ibham. Namanya di Jumni Ibham kan? Oh iya. Ibham. Oh iya. Nanti kita coba tata. Kebetulan kan di Kalbar memang dari dulu sebelum ada Prokami pun teman-teman itu pengennya punya klinik gitu loh. Dan salah satu ketika muncul Prokami ini dihidupkan lagi, pembicaranya adalah kita nanti akan coba menginisiasi munculnya klinik atau rumah sakit bahkan kemarin wacananya. Oh iya benar, karena kuat ini Jawa Barat kemarin menarik mungkin untuk semuanya ya. Jawa Barat kemarin membuat laboratorium sekalian sekretariat. Nah, itu menarik sekali. Itu juga hebat Jawa Barat. Jadi karena ini sebagai mungkin ya Kalsel itu nanti minta izin untuk jadi sekretariat juga mungkin bisa Pak Indra kalau misalnya sekalian sekretariat kami di situ. Kemudian memang harus ada klinik ini memang harus ada, nanti kita bicara serius untuk direksinya dan sebagainya karena memang walaupun kita memang praktek sendiri dulu, nanti targetnya ke depan kan klinik. Itu kan sudah kita mengarah ke sana. Kalau langsung klinik kan mungkin agak berat. Tapi nanti perlu konsultasi serius tuh dengan Dr. Aisyah untuk anunya. Oke, baik. Dan hasil diskusi di forum gini kan nanti secepatnya kita bawa ke itulah rakerwil lah atau istilahnya kita musyawarah internal.
merumuskan mana yang hasilnya. Contoh. Oke. Jadi pas ini ya, bimbingan profesi Prokami Muda itu saya rasa sangat penting sekali, legalitas wilayah, pendirian klinik Kalsel Kalbar, webinar kebidanan, webinar keperawatan syariah. Kemudian kalau Kalsel SDM keperawatan tidak terlalu banyak sih. Pendataan anggota Prokami seluruh wilayah. Ya. Oke, Dokter Wid, mungkin ini cukup ya kayaknya ya. Cukup itu. Saya rasa Sangat cukup. Yang paling 6 itu prioritas awal. itu Nanti sudah kita sangat terjemahkan. banyak. Ya, nanti kita terjemahkan di bawah. Baik. Oke, baik. Kalau seperti itu bisa balik ke main room lagi ya, Dokter Wid. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu rekrutmen ini kita buka untuk kemudian nanti memberikan energi lah buat Bapak Ibu sekalian yang bergerak di dalam pengelolaan programnya, untuk mereka bisa dikaryakan gitu ya. Jadi semangat-semangat baru yang masuk ini nanti bisa terlibat di dalam kegiatan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan potensi kemitraan, dan memang kita lihat dari banyak lembaga-lembaga LAS dan juga pendanaan, dan juga mungkin yang sudah jadi modelnya adalah salah satunya dari PKPU ya. Ini coba kita nanti sinergikan gitu ya, dan menjadi menu untuk wilayah timur khusus ya. Mungkin sehari penuh ya. Saya pikir kita targetnya itu apa gitu di program ini, yang mau kita bahas apa. Nah, nanti dengan itu karena di bekerja kita akan begitu nanti gitu. Karena kalau di Bubble jadi kemarin sudah sempat ada kerjasama itu dengan Salim sih, memang karena waktu itu ada satu program, kemudian kami mengundang tenaga kesehatan gitu, akhirnya kami join sehingga kami mulai dikenal gitu, masif. Nah, saya pikir join begitu, karena saya pikir di sini tadi sudah disampaikan PP dan beberapa dari Bapak yang dari pengurus wilayah kita ini bukan hanya double job gitu, banyak job gitu, sehingga sinergisitas itu penting. Bagaimana ini bayang saya gitu, kalau kita mengerjakan satu hal yang rumit gitu ya, saya pikir itu mempersulit gerak kita sendiri ya, kan sebenarnya yang penting adalah kami ini dikenal dulu, yang disampaikan di awal tadi ya, punya legalitas dan kemudian dikenal oleh masyarakat umum gitu. Nah, itu yang pertama terkait Prokami. Mungkin bisa diluruskan ya Bapak Ibu, terutama yang dari pusat, saya karena kemarin tidak ikut dari awal gitu. Kemudian yang kedua, sampai sekarang kami masih mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada anggota bahwa ruhnya Prokami itu mau kemana gitu. Apakah kita lebih menitik beratkan pada pengobatan Islam, karena proses di sini apalagi ada para senior gitu ya, para bapak ibu dokter yang sudah senior, perawat senior, dan di bidang-bidang masing-masing yang sudah senior di bidang itu, apakah kita akan pada pengobatan Islamnya atau seperti apa? Kemudian bisa diulang sedikit, putus-putus. Jadi kami masih mengalami kesulitan untuk malah hilang sama sekali suaranya. Halo? Halo? Maaf. Ya. Iya, sinyalnya jelek. Ya, Jadi bisa diulang PR sedikit. kami di situ. Ya, yang dari yang kedua ya Pak ya. Jadi PR kami adalah bagaimana menjelaskan apa sih secara mudah Prokami ini sasaran kerjanya bagaimana. Apakah Islamiknya yang dikuatkan atau kesehatan Islami itu yang seperti apa, atau seperti apa kayak tadi misalnya ada dokter yang memang sudah spesifik di situ kemudian merekrut dan sebagainya misalnya gitu ya. Nah, itu kemana? Mungkin karena saya kemarin nggak ikut ya, jadi masih belum punya gambaran gitu. Bagaimana dengan bahasa yang sederhana, Prokami ini geraknya di bidang apa bedanya dengan OP, kemudian
targetnya kita apa gitu. Apakah sampai pembinaan yang tadi disebutkan, punya alur kaderisasi, alur pembinaan. Kalau memang begitu, di mana ininya? Mungkin saya harus baca visi misi, cuma itu kan terlalu ini ya bahasanya terlalu formal gitu. Nah, sementara kalau tadi misalnya kami mau marketing ke orang yang kami mau masukkan ke Prokami itu bagaimana Pak gitu. Bahasanya itu kami menyampaikan apa sih Prokami ini, kemudian target yang akan mudahnya dipahami orang itu menggarap bidang apa gitu. Mungkin boleh minta bantuan dijelaskan kembali supaya kami punya satu frame yang kuat sama dengan Bapak Ibu yang ada di pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang yang kita lakukan ini memang sebenarnya tidak memisahkan ya, malah menyatukan ya terkait Prokami Muda ini. Makanya di dalam pengurus pusat kita ada Prokami Muda, sehingga diharapkan ya bisa langsung berbaur dengan katakanlah kegiatan-kegiatan dan visi misi dari Prokami. Kemudian targetnya apa? Ya ini mungkin bisa dibaca kembali di 4 amanat Munas dan 11 cakupan amanat Munas yang merupakan penjabaran dari visi misi Prokami ke depan, termasuk juga masalah ruh Prokami ya mungkin bisa dibaca juga dari sana, bahwa kita secara internal tentu kita perlu untuk pembinaan anggota, tapi secara eksternal kita harus juga berkolaborasi, bisa jadi juga melakukan katakanlah kawan-kawan yang mungkin sudah aktif di profesi ya bisa memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan berprofesi. Nah, makanya target kita itu bisa internal, bisa eksternal, termasuk juga kepada ke pemerintahan, karena memang domain kita itu kebijakan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan tentunya beriman ya. Ya sesuai dengan visi misi yang sudah disusun ya. Jadi menjadi penting bagi kita merekrut anggota itu. Setelah itu kita juga perlu ya katakanlah memikirkan pola karirnya gitu. Nah, supaya tujuan-tujuan dari amanat Munas itu juga tercapai, bagaimana anggota kita itu bisa lancar dalam karirnya, kemudian mendapatkan posisi-posisi strategis yang ya katakanlah sebagai pengambil kebijakan atau keputusan. Nah, sehingga di dalam kebijakan-kebijakan kesehatan itu kita juga bisa memasukkan nilai-nilai keislaman tentunya. Nah, jadi Islamnya iya, kesehatannya iya. Jadi pertanyaannya kan itu ya. Fokusnya yang kita dahulukan Islamnya atau kesehatannya. Nah, dua-duanya tentunya gitu kan. Nah, karena kita akan membawa nilai-nilai Islam dalam kebijakan-kebijakan kesehatan yang akan dilakukan. Nah, itu tanggapan saya yang sementara. Bagaimana Bu Ramawati? Ya Pak, cukup. Ada lagi mungkin tambahan barangkali? Ya, silakan Dokter. Dokter Dini ya tadi, silakan. Terima kasih ya sebelumnya atas tanggapan tadi. Mungkin langsung saja ini mungkin menanyakan kira-kira Dokter Rendra di mana yang sudah berjalan program mudanya,
kami bisa ini gitu ya, bisa belajar ke sana gitu. Ada enggak ya sudah jalan gitu? Gimana? Putus tadi apa yang jalan? Ya, PW mana ya yang sudah berjalan pro kami mudanya gitu. Mengaktifkan pro kami muda, Dok. Ya. Kami mau belajar gitu loh. Oh gitu. Pengurus wilayah mana yang udah jalan program mudanya? Saja gitu kami mau prakteknya. Karena kalau di Jambi ini ya kita terus terang kami kondisinya kalau yang namanya kita membawa LDK itu wah, sangat ini sekali ya, sangat udah dianggap itu udah tahu sekali gitu ya. Kita kalah dengan karena di sini masih banyak NU gitu ya. Jadi di UIN gitu ya, UIN aja itu enggak boleh sama sekali. Itu yang megang adalah PMI mahasiswanya ya. Kemudian kita juga ini masih teman kita tapi di apa ya? Di kudeta. Ya. Kemudian juga di juga kan. Jadi sehingganya mungkin dengan dakwah provinsi ini kami menangkap ada peluang gitu ya. Mudah-mudahan karena ini sifatnya mudah-mudahan itu. Jadi kami mau belajar lah gitu di lain mana ya, gitu. terima kasih ya. Ya dari Bapak Ibu ada yang ini kan udah beberapa provinsi ini. Ada yang mau komentar atau mungkin bagaimana? Aneh komentar sebentar. Ya silakan. Kalau aneh ngelihat itu memang apa? Memang tugas kita itu sekarang ini sebagai Prokami itu bagaimana kita berfaedah untuk masyarakat itu intinya kan. Cuman kita juga harus survive. Organisasi ini juga harus bertahan. Harus bertahan. Salah satunya itu adalah kaderisasi. Kalau sekarang ini barangkali kita dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita ini sibuk semua dan dalam keterpaksaan semua di dalam struktur ini, istilahnya ya tanda kutip ya. Saya juga ada Pak, kita paling menyisakan waktu-waktu kita. Itu pun kalau ada waktu gitu. Nah, memang kita mau nggak mau harus memikirkan masalah regenerasi dan masalah apa sih menariknya Prokami ini? Apa sih menarik Prokami ini? Itu kan nanti ada kita tidak inklusif lagi, isu-isu kayak gitu kita terbuka seperti itu. Bagaimana kita membahasakannya kepada masyarakat umum, di internal kita sendiri gimana, kaderisasinya gimana. Sebenarnya kaderisasi itu memang ada FSLDK, juga ada kalau yang sekarang ini ada forum komunikasi ya, Porkom ya. Nah itu, aneh kemarin agak ini juga ya, agak terkejut juga ini apa ini Porkom ini yang Ustadz Habib itu. Nah sebenarnya itu kemarin itu secercah untuk kaderisasi itu bisa melalui Porkom. Nah itu poin yang Anda tangkap baru ya, baru Anda tangkap itu. Nah, sedangkan untuk Prokaminya, kalau menurut itu kami ketua sebelumnya atau Dewan Penasehat sekarang, nah itu kita hanya bekerja untuk mengelola profesi, Jadi untuk pembinaan kita serahkan ke Porkom. Meskipun nanti ya memang salah satu jadi kan kita kan ada 2 target ya, satu itu Prokami muda, satu lagi profesi yang tertarik. Jadi kalau Prokami muda itu memang ada ininya, memang bisa disatukan antara FSLDK dengan Prokami misalnya. Yang ini yang profesi itu bisa kita lanjutkan ke Porkop ini. Anda kira itu sudah jelas. Jadi kita tinggal berkoordinasi dan juga kita tinggal
orang ini gimana tertarik ke kita. Apakah kita memang khususnya yang Prokami Muda ya. Karena Prokami Muda ini terus terang aja, kalau sudah graduate, fresh graduate, itu pasti mereka butuhkan sesuatu yang menarik gitu. Mereka harus mempunyai maisha seperti itu. Jadi langkah-langkah itu yang harus diperjelas ya, diperjelas di Prokami ya. Alur-alurnya itu harus diperjelas. Karirnya tadi seperti yang saya katakan tadi, itu karirnya juga harus jelas di Prokami sehingga Prokami ini bisa bertahan kayak gitu. Oh, ini memang harus. Anda ngelihat itu kita sudah ada BSMI dulu. Kita sudah ada apa dulu? Banyak sekali ini yang organisasi kesehatan. Tapi itu setelah berapa lama itu nggak itu lagi, nggak populer lagi, dan itu down sendiri seperti itu. Nah, diharapkan Prokami ini kita bisa berjalan seterusnya. Oleh karena itulah kalau menurut Aneh itu tadi aturan internal kita juga harus jelas, masalah rekrutmen, masalah karir tadi, masalah masalah SDM-nya, bahkan kalau perlu kita bisa buat ya intinya itu kita adalah di pelayanan kesehatan ya, ada lembaganya. Kalau perlu kita juga nyekolahkan kader-kader Prokami ini. Nah itu yang bikin tertariknya orang itu ke Prokami. Itu yang harus kita ciptakan seperti itu. Karena tidak hanya berkembang aja programnya, tapi bagaimana bisa bertahan. Halo? Mana, Dok? Terputus. Ya. Sudah selesai maksudnya, Dok? Ya, sudah. Sudah ya? Baik, terima kasih Dr. Agus. Ya, jadi memang kalau untuk pembinaan ya, kita mengikuti pola yang sudah ada. Jadi kita nanti rekrutmennya, fokus kita memang di profesinya, aktivitas profesinya. Jadi kalau untuk ya katakanlah pembinaan yang akan dijalani itu sesuai dengan pola yang sudah ada. Jadi bisa jadi nanti kita serahkan apakah sesuai kondisinya, apakah akan menjalani pembinaan di struktural atau kultural gitu ya. Tapi kalau sedapatnya kita kan untuk Prokami ini di kultural ya. Nah, jadi pola pembinaannya mengikuti pola yang sudah ada. Nah, Prokami memang fokusnya di profesi, jadi pendekatan organisasi dan pendekatan profesinya. Dan kalau bisa sampai menyekolahkan seperti dibilang Dr. Agus akan sangat bagus gitu ya. Tidak harus mungkin melalui dana yang dimiliki Prokami, tapi mungkin ya katakanlah dukungan kita berikan melalui jalur-jalur peluang beasiswa yang mungkin banyak beredar. Nah, kemudian terkait Dr. Dini tadi ya, Prokami Muda yang aktif, ya kalau saya melihat pola yang dilakukan di Jawa Timur cukup bagus ya. Ketika saya pendidikan di Jawa Timur, ya istilahnya jalan gitu. Kemudian yang lainnya yang bergerak, ya saya tahu saya di Sumbar juga sudah mulai bergerak itu Prokami Mudanya, malah mungkin kalau untuk kegiatan lebih aktif Prokami Mudanya barangkali ya yang di Sumbar.
Ya, itu tanggapan saya sementara. Nanti kita konfirmasi lagi dalam pleno, mungkin bisa diberikan masukan oleh daerah-daerah yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi dari Bapak Ibu? Usulan, tanggapan? Tidak ada. Nah, ini ada Dr. Eka ini. Assalamualaikum Dr. Eka. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana Rendra? Lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Cuma pertanyaannya banyak tentang pola kaderisasi ini, Dr. Eka. Bagaimana ya? Tadi yang agak ini ya terkait bridging dari kampus ke program gitu. Ya. Bagaimana komunikasi dengan full DFK, kemudian apakah sudah ada ya katakanlah pola yang dibangun setelah dari kampus lalu bergabung ke Perkami Muda dan seterusnya ke Perkami. Nah, termasuk juga tadi masukannya rata-rata ke Perkami Muda ini lagi mencari aktualisasi diri kan kesibukannya. Nah, apakah mereka sempat nih ngurusin Perkami Muda? Jadi pola kaderisasi ini lebih banyak pertanyaannya Dr. Eka, ada tanggapan barangkali? Ya, saya minta Dr. Zen dari Perkami Muda untuk masuk. Jadi ini memang pembahasan yang memang dibahas dan menjadi kebutuhan kita. Kita merasa ya memang walau mana di Jakarta merasa juga nih kosong di bawah kita untuk yang melanjutkan kita nanti kalau kita sudah sepuh nih siapa gitu kan. Ini pertanyaan berikutnya dan bridging tadi antara Perkami mahasiswa sampai kepada Perkami dari Perkami Muda ke Perkami itu menjadi hal yang penting untuk kita. Nah, mungkin dari Dr. Zen bisa memberikan gambaran nih Dr. Zen dari Perkami Muda gimana kira-kira yang memang bisa, dan ini merupakan PR kita. Jadi Dr. Riendra, memang masalah keanggotaan ini menjadi hal yang akan menjadi PR pengurus pusat nih Dr. Riendra, termasuk dalam Perkami Muda ini. Ini ada Dr. Zen yang mungkin langsung diskusi biar kita jalankan sesuai dengan program Perkami Muda. Silakan Dr. Zen. Baik, terima kasih Dr. Eka. Ya, jadi untuk masalah kaderisasi ini memang masih jadi, kalau kemarin kita sudah diskusi panjang ya, masih jadi satu hal yang pekerjaan rumah yang cukup berat ya, dan saya sendiri mengalami di Surabaya gitu ya, ini juga masih menjadi PR yang besar. Cuman saya sempat terpikir bahwa saya belajar dari salah satu Perkami Muda di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Jember gitu ya, yang mereka bisa kemudian mengintegrasikan sistem Perkami dengan pengurus pembinaan ya dakwah kampus gitu ya. Jadi modelnya kalau yang di Jember itu Perkami itu tetap dalam posisinya, Perkami Muda itu tetap dalam posisinya untuk tidak banyak di area pembinaan gitu ya, dalam tanda kutip tugas-tugas levelnya ya, sesuai dengan levelnya itu nanti tetap dikerjakan oleh pembinaan di dakwah kampus gitu ya. Jadi di aspek itu, di aspek tarbawiyahnya itu tetap dikerjakan oleh mereka, tapi seluruh aktivitasnya itu di planning oleh Perkami Mudanya gitu ya. Jadi program dakwah mereka gitu ya, terus aktivitas organisasinya itu diikutkan dalam Perkami Muda gitu. Jadi yang dilakukan seolah-olah mereka itu mengalami satu fase regrouping ya. Ini nanti kembali lagi mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah gitu ya, atau daerah gitu ya. Jadi ketika mereka sudah menjelang
profesi ya, pendidikan profesi, mereka akan dilakukan regrouping gitu ya, regrouping. Jadi di grup ulang ya, seolah-olah mereka selesai dengan LDK-nya dan lanjut ke pembinaan di wilayah Prokami gitu. Jadi benderanya waktu mereka sudah profesi itu sudah masuk ke bendera Prokami untuk pembinaannya. Tapi sebenarnya yang mengerjakan tetap dari teman-teman pembinaan dakwah kampus seperti itu. Nah, selain itu mereka beraktivitas mereka bisa masuk ke Prokami seniornya. Itu yang terjadi di Jember ya, yang kemudian saya dapatkan ceritanya gitu ya, dan salah satunya kemudian saya minta bergabung di Prokami Muda Pusat gitu ya untuk menceritakan bagaimana mengintegrasikan hal tersebut. Nah, saya kemudian memikirkan bahwa itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi dengan yang pertama gitu yang dilakukan Prokami Muda nanti di wilayah atau daerah itu kemudian mendata gitu ya, mahasiswa program pendidikan dokter atau profesi atau kesehatan ya, semua mahasiswa jurusan kesehatan itu kita data gitu ya, binaan gitu ya, yang terbina gitu ya, yang kita utamakan yang kita bina dulu. Yang kita bina itu kita data dan kita pantau gitu. Jadi kita fungsinya adalah untuk memantau saja gitu, mana-mana yang sudah menjelang ke program profesi. Kemudian kita sinkronisasi dengan penyelenggara dakwah kampus gitu ya, untuk bahwa anak-anak ini gitu ya, mahasiswa-mahasiswa ini ketika mereka masuk pendidikan profesi, mereka kita masukkan dalam satu kelompok tersendiri atau dalam tanda kutip nanti kita branding gitu ya dengan satu label Prokami Muda atau gitu yang kita bisa menawarkan gitu. Jadi nanti mentor-mentor mereka gitu ya, coach mereka itu kemudian menawarkan bahwa kamu sudah masuk ke pendidikan profesi. Nah, ini ada ranah baru gitu buat kamu untuk mengupgrade kemampuan di bidang profesimu yang namanya Prokami Muda. Nah, ketika mereka join gitu ya, gambaran kami waktu itu adalah kemudian mereka bergabung dalam Prokami Muda Camp. Nah, setelah Prokami Muda Camp, mereka mengikuti proses pengelompokan baru itu dalam tanda kutip ya, itu mentoring baru mereka gitu ya, yang tapi tetap untuk urusan hal-hal yang itu tetap dikerjakan oleh teman-teman di lembaga dakwah kampus. Kita memantau nanti memberi beban sesuai dengan tugas-tugas aktivitas mereka. Jadi misalnya mereka bikin event atau mereka menjadi anggota aktif di Prokami Muda seperti itu sampai mereka kemudian lulus. Dan dilulus itu yang kemudian kemarin ada salah satu masukan dan ide yang tercetus adalah kemudian mereka mulai dimagangkan di Prokami seniornya. Jadi ketika mereka lulus, mereka masuk ke dunia profesi yang sebenarnya, tapi kita dalam Prokami Muda kita masih punya spare waktu 1 tahun ya, sebelum mereka memang dalam tanda kutip keluar dari Prokami Mudanya gitu ya, keluar dari Prokami Mudanya dan masuk ke Prokami seniornya. Dan di situ kita mulai menjelaskan atau mengenalkan tentang Prokami senior, ada berapa divisi gitu ya, sesuai dengan wilayah dan daerah masing-masing. Kemudian kita tawarkan mereka, kalian mau beraktivitas di mana? Di sisi lain mereka mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas gitu ya. Mereka punya beban untuk beraktivitas dakwah gitu ya di dunia profesi. Di sisi lain mereka punya kesempatan untuk belajar banyak gitu ya. Kalau misalnya di divisi ilmiah, pros and cons-nya apa gitu ya, positifnya apa gitu. Kamu bisa belajar ini. Kalau kamu mau di pengembangan profesi atau ini mungkin di klinik atau mungkin mereka mau di bidang otonom yang dimiliki oleh wilayah dan daerah, mereka bisa terlibat di sana. Jadi setelah mereka 1 tahun dalam tanda kutip itu magang gitu ya, nanti keluar dari situ mereka bisa melanjutkan di bidang tersebut. Jadi 1 tahun pertama ketika mereka bergabung di Prokami Muda, itu mereka mendapatkan full pelayanan dari kita gitu, harapannya gitu. Kita yang masih menyediakan untuk mereka gitu, upgrading mereka, peningkatan kemampuan mereka, baik mungkin dari sisi akademik dan penelitian, sisi klinis ya, ataupun pengetahuan-pengetahuan lain tentang dunia profesi. Di tahun kedua itu mereka mulai punya adik baru gitu ya. Jadi kalau ibaratnya nanti ada yang bergabung baru di Prokami Muda, mereka mulai terlibat berbagi peran dengan kita untuk melayani adik-adiknya,
Dan mereka juga mendapatkan pelayanan dari kita juga, tetap upgrading mungkin yang sifatnya sudah agak lebih jarang dan bisa bergabung dengan adik-adik mereka. Dan di tahun ketiga mereka sudah mulai masuk ke wilayah Prokami seniornya sebagai staf magang gitu ya. Staf magang Prokami seniornya mereka mulai belajar jauh lebih luas tentang Prokami dan bidang-bidang dan peran Prokami dalam dunia masyarakat yang lebih luas pastinya gitu ya. Ketika mereka di tahun ketiga itu mereka sudah menjadi seorang tenaga medis profesional sesuai bidangnya seperti itu, entah dokter, perawat, apoteker ataupun yang lainnya. Kira-kira gambarannya seperti itu sih Dokter Eka ya, secara umum gitu ya, bayangan kami gitu ya tentang apa yang akan dilakukan seorang mahasiswa tenaga kesehatan begitu mereka masuk bergabung di Prokami Muda, dan 3 tahun itu kira-kira gambarannya akan seperti apa? Ya. Jadi mungkin Dokter Rendra, mohon maaf saya nyambung ya. Ini kita memang nanti kita diplenokan saja. Kita akan membutuhkan kayak pathway ya, Dokter Zen ya. Pathway ini setelah netes gimana gitu ya. Nanti jadi berikutnya gimana. Jadi ada pathway-nya. Tadi di presentasi Dokter Zen sudah ada. Saya undang Dokter Gigi Rian di sini. Jadi yang dikatakan tadi Prokami senior itu sebenarnya 2 ya, wilayah dan profesi. Ya kan, wilayah dan profesi. Nah ini mereka tinggal memberikan berperan di wilayahnya, di misalnya orang Sumsel ya di Sumsel gimana, tapi sebagai profesinya, sebagai apa, misalnya sebagai dokter ya di profesi dokternya, sebagai dokter gigi di profesi dokter giginya, dan lain sebagainya. Sehingga bridging ini ada nih, jangan sampai hilang. Kita kan selama ini kehilangan nih, setelah lulus walau alam dia ketangkap di wilayah bagus, enggak ya udah lepas jadi mantan ikhwah gitu kan. Itu yang menjadi hal yang sebenarnya menjadi PR kita di saat ini. Itu Dokter Zian, saya rasa ini penting banget. Coba mungkin dari Dokter Rian ada program bisa kita sinkronkan nih. Menyambutnya setelah dari Prokami Muda disambut ke profesinya gimana? Silakan Dokter Rian. Dokter Gigi Rian, silakan. Ya, izin Bang Presiden yang sama-sama kita hormati dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, nyambi juga. Jadi untuk di pembinaan profesi ya, di pembinaan profesi ini kan kita sudah ada 7 ya, yang sudah terkoordinasi sejak lama ya bahasanya, mulai dari kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, juga apalagi yang ini vokasi. Nah, jadi memang di kita di yang sekarang bidang yang pembinaan profesi ini nanti memang diharapkan ada 2 tadi ya, memang keaktifan anggota Prokami atau kader Prokami itu bisa dari sisi kepengurusan wilayah dan juga dari sisi profesional di bidangnya masing-masing tadi. Nah, jadi nanti memang yang untuk kondisi sekarang diutamakan yang memang sudah jadi karyawan ya, yang intens terupdate ataupun tersambung ya, karena memang beberapa grup profesi yang dibentuk itu memang pada khususnya itu diprioritaskan kepada yang sudah karyawan. Nah, bagaimana dengan yang belum? Ada juga, tapi evaluasi belakangan ini memang tidak lebih aktif dibandingkan dengan yang memang sudah dibilang karyawan ya, karena kan memang di masing-masing profesi kan kalau di FK misalkan ada full DFK ya, lembaga dakwahnya, ada di FKG, sekarang juga ada full DMKG. Nah, mungkin di keperawatan apakah juga nanti memungkinkan ada seperti itu juga, ataupun di level-level masing-masing itu kan koordinasi nasionalnya ya, di level masing-masing kan tentu juga ada forum-forum silaturahim Islam ya, FSI ataupun juga SKI, si kerohanian Islam di masing-masing fakultas itu. Nah, itu mungkin sebenarnya Prokami Muda ya, kalau kita tadi sempat bahas dan Ani sempat dengar itu, bisa mungkin masuk ke situ juga. Nah, nanti kalau memang setelah selesai, nggak harus selesai lulus sih sebenarnya, pada saat mereka juga sudah tergabung di situ,
ya mungkin entah kegiatannya nanti di leveling saja, kegiatan Prokami Muda bisa buat apa, nanti yang Prokami senior dalam hal ini yang pengurus yang memang benar-benar sudah jadi pengurus Prokami juga bisa membuat kegiatan yang bisa menangkap mereka gitu ya. Nah, jadi memang kemarin juga sudah coba Anda share ya, bahwasanya di masing-masing divisi itu ketua-ketuanya, komunikasi, nomor kontaknya, sehingga diharapkan kalau memang ada di wilayah atau daerah yang memang sudah bahasanya kita identifikasi bisa masuk ke dalam Prokami, entah itu muda ataupun yang ada sekarang, nah langsung saja dihubungkan nanti dari ketua profesi yang akan menaruh mereka di profesinya, ya ada grup sendiri ya. Kalau untuk kepengurusan, monggo nanti di wilayah ataupun daerah juga bisa melakukan itu. Nah, yang ini mungkin terakhir kan di pembinaan profesi fokus juga di pendataan ya. Nah, yang ini memang kami harapkan memang apa yang di wilayah ataupun daerah juga bisa mengoptimalkan, karena memang kader-kader kita ini kan banyak sekali ya amanahnya ya, tidak hanya di kultural saja, tapi juga ada yang di struktural. Ya monggo kalau memang masih bisa diperluas ladangnya, bisa kultural struktural, tapi kalau memang bisa lebih fokus di profesionalnya, bisa kita fokuskan di Prokami dan lembaga profesinya. Dan ini yang di profesi kan kita juga mendorong untuk ke wadah-wadah yang nasional ya, seperti IDI, PDGI ya, IAKMI dan juga PPNI dan lain sebagainya. Itu dulu mungkin Bang Presiden. Nah, di pembinaan profesi juga rencana membuat panduannya memang, karena memang kita berharap kita punya semacam guidance-nya ya, yang itu memang bisa sama kita gunakan di setiap level gitu. Nah, cuma kan memang dinamis sekali gitu, karena memang kita sangat-sangat terpengaruh dengan struktural juga yang ada di luar gitu. Sehingga kemarin kan ketika lembaga struktural ada perubahan, akhirnya kita juga ikut perubahan atau ikut menyesuaikan dan lain sebagainya. Nah, yang ini mungkin ke depan Prokami juga bisa lebih kita optimalkan ya untuk panduan-panduan ataupun kinerja-kinerja sambungan-sambungan ini, karena memang kalau tadi dibilang rekrutmen Prokami Muda ya, untuk masuk ke masing-masing kan karena kita organ ekstra tentu tidak mudah. Nah, sehingga memanfaatkan memang yang sudah ada di masing-masing tempat, wilayah ataupun hadonahnya ya, bahasanya mungkin seperti itu. Mungkin itu Bang Presiden, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakumullah. Izin Dok, masuk Ya. dari sekretariatan. Ya, Bang Noval. Ya, tadi sudah mendengar dari Bangka Belitung, terus Jambi gitu ya, dan muda dan profesi. Nah, ini kalau memang dan beberapa wilayah tadi memang sekarang itu fokusannya pada pendataan anggota, terutama integrasi antara Prokami Muda dan Prokami senior nantinya kan. Nah, dari hal itu kan berarti kan nanti kita perlu penyamaan visi ya, penyamaan form apa saja yang dibutuhkan dari Prokami Muda dan dari profesi gitu ya. Karena kalau yang sebelumnya kan dari Prokami Muda itu hanya sifatnya mahasiswa gitu kan, hanya sebagai mahasiswa dan universitas mana. Nah, kalau sekarang kan tadi Dr. Zen menyampaikan kan dia ada mahasiswa mana kampusnya, terus sama dengan jurusannya apa saja gitu kan, nanti masuk ke jurusan dari situ. Nah, itu kan integrasi data itu kan nanti kan perlu kita fokuskan ya di 6 bulan ke depan ini. Ini nanti kemungkinan nanti kita, usulan kami di sekretariat mungkin bisa ada forum nanti di pendataan ya antara profesi dan Prokami Muda sih. Ya. Di bulan Juli gitu ya, biar kita bisa launching tuh udah bisa diolah data-datanya tuh, karena hampir semuanya saya masuk beberapa wilayah dari sisi pendataan anggota sih yang paling urgent saat ini, begitu mungkin Dr. Eka sama Dr. Zen gitu dan Dr. Rian. Iya, bagus banget Noval. Anda pikir ya sekretariat yang akan jadi jembatannya ya, maksudnya dari pengumpul teknisnya gitu. Karena memang kan terakhir kita pendataan kan dengan web base ya, dengan semacam konfirmasi dari ketua wilayah apakah ini bisa masuk ke senior atau diklasifikasikan sebagai anggota muda ya atau anggota tetap dan lain sebagainya. Yang ini mungkin nanti dibantu sama sekretariat memang. Ya, sama tadi kan ditanya juga sama Dr. Agus ya, yang sifatnya benefit ya. Nah, kemarin kita sempat diskusi juga di sekretariatan internal ya, bahwa nanti setelah kita itu mendapatkan mengolah data itu yang sudah ada, nah itu kan nanti kita
bisa memasukkan tadi kayak misalkan ada yang publish jurnal ilmiah gitu ya, jurnal ilmiah salah satunya. Terus bisa juga ada misalkan job yang nanti didapat dari bidang-bidang otonom gitu, dari rumah sakit, klinik dan lain-lainnya. Nah itu nanti bisa ada di satu platform Prokami itu yang harapannya bisa menarik atau ya mungkin platform LinkedIn-nya lah, LinkedIn-nya Prokami gitu. Nah itu bisa digunakan oleh para pemain muda. Nah nanti tinggal pesan ke wilayahnya nih yang evaluasi sebelumnya itu terkait dengan setelah daftar ini pendataannya atau memanage-nya para anggota ini nih perlu dikelompok-kelompokin langsung. Nah itu mungkin dari wilayah yang kita sekarang memang sudah berkomitmen untuk ya mungkin nanti bisa dibahas ya. Kalau ini nanti wilayah jadi bingung juga nih ya. Jadi ya saya rasa pusat aja Pak Rendra. Ya, biar yang dibutuhkan sebenarnya kan fixnya ya. Nah, barangkali bisa didiskusikan di kelompok kecil. Ya, barangkali ini sudah jam 9.57, kita mau masuk pleno. Simpulannya dari Sumatera ini yang mengemuka tadi yang pertama, ya harapannya yang pertama kita sudah punya 4 amanah munas dan 11 cakupan amanah munas setelah 22 indikator ya yang menjadi indikator capaian. Nah, harapannya juga ada renstra dari Prokami ke depannya yang bisa juga akan di breakdown ke wilayah. Yang pertama ya. Kedua terkait ya sebenarnya PR pengurus pusat yang pertama terkait legalitas. Nah, diharapkan ya sebagaimana disampaikan kemarin perlu ada SK Kemenkumham terkait legalitas PP Prokami. Nah, ini tentu ditunggu oleh pengurus wilayah. Nah, kalau sudah ada SK Kemenkumham dari pengurus pusat, nah, tentu pengurusan legalitas di wilayah akan bisa dilakukan segera. Kemudian yang kedua juga terkait pola rekrutmen tadi. Nah, jadi kan seperti disampaikan ketua kemarin, ini dalam 6 bulan ini kalau bisa ada kejelasannya bagaimana pola rekrutmen Prokami ke depan, menyikapi ya mewujudkan organisasi yang inklusif ini. Nah, tentu kita perlu detailkan pola rekrutmen kita sehingga organisasi ini tetap kokoh ke depannya. Nah, jadi 2 PR dari pengurus pusat yang dalam tanda kutip dituntut oleh wilayah nih terkait SK Kemenkumham yang pertama, kemudian juga yang kedua pola rekrutmen. Kemudian yang keempat yang banyak atau panjang dibahas terkait kami muda, bagaimana bridging dari dakwah kampus ke Prokami. Nah, ini yang ini ya sudah panjang lebar juga dijelaskan oleh Dr. Zen tadi. Tapi harapannya tentu ada pola rekrutmen yang tulis ya, sehingga bisa bisa diimplementasikan bersama secara seragam ya, pola rekrutmen di setiap wilayah. Itu barangkali yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas partisipasi, atensi dan masukan-masukan diberikan. Kita kembali ke main room. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Dari saya salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke main room. Hari kemarin itu saya lihat itu ada seminar dan workshop gitu ya, untuk programnya. Nah ini bedanya apa Bu dengan kalau ada webinar untuk yang lain itu? Kalau untuk yang pembinaan profesi apa untuk anggota saja atau kalau yang bidang yang lain mungkin untuk masyarakat atau gimana Bu ya? Yang itu seminar ada yang untuk masyarakat. Kebiasaannya memang kebanyakan untuk masyarakat Bu. Yang nanti tadi link saya kirim lagi Bu ya. Saya kirim lagi nanti link
presentasi yang dari kemarin supaya bisa disampaikan. Tadi ada yang panggil Pak Novel kayaknya ya. Izin waktunya sudah habis ya kita. Siap ya. Nanti kita gabung. Ya kita gabung ke main room. Iya. Bu, nanti kita diskusi lanjut di belakang Bu ya, nanti di grup. Iya, baik. Terima kasih. Jazakillah khair kesediaannya, partisipasinya semua anggota wilayah Maluku Papua. Kita akan kembali bersama-sama ke gabung di grup di Zoom. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sebelah.